Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita langsung saja simak videonya. Habis azan kemudian baca macam-macam. Kita mau doa nggak terganggu, kita mau sholat sunnah terganggu, baca Quran terganggu, akhirnya kita susah khusyuk. Tapi kalau kita pergi ke masjid yang sesuai sunnah, habis sholat sudah masing-masing berzikir, masing-masing sholat sunnah, masing-masing baca Quran, mau berdoa silakan, qomat, kemudian imamnya juga merapatkan, ditunggu. Ini membantu kita untuk khusyuk. Sesuai dengan sunnah itu membantu kita untuk khusyuk. Dia sholat dengan tumaknina, tidak buru-buru, ya. Jadi kita cari tempat yang kondusif. Sebuah sebaran yang disebarkan di internet, ya Bapak Ibu, perlu paham dengan baik. Ada orang-orang yang belum matang dalam kaji syariat sehingga membuat ada istilah masjid sunnah. Kemudian ada masjid yang tidak sunnah. Ini Bapak Ibu perlu tahu, satu, tidak ada masjid yang sunnah dan masjid tidak sunnah dalam Islam. Masjid sunnah dan tidak sunnah enggak dalam Islam. Yang sunnah itu adalah hukum pekerjaan kita. Masjid ini benda, maka benda tidak terkait dengan hukum. Yang dihukum itu apa? Pekerjaan kita. Ketika orang sebut hukum musik, bukan musiknya yang dihukum, tapi mendengarkan musik, bermain alat musik, bukan musiknya. Alat nggak dihukumi, tapi pekerjaan orang memainkan alat musik itu boleh atau tidak, haram atau tidak. Mendengarkan musik boleh atau tidak, itu yang dihukumi, bukan musiknya. Satu. Jadi masjid tidak ada masjid sunnah, masjid haram, masjid wajib, tidak ada dari segi hukum Islam. Yang kedua, Nabi tidak pernah membuat kategori ini. Tidak pernah Nabi buat kategori masjid sunnah atau tidak sunnah. Sahabat, ulama salaf tidak pernah buat kategori masjid sunnah atau tidak sunnah. Boleh dicek. Silakan lihat buku sejarah apa saja. Tidak akan pernah kita jumpakan ada masjid sunnah, masjid tidak sunnah. Maka kalau ada orang buat istilah ini, mereka telah membuat bid'ah di dalam Islam berdasarkan kaidah orang itu. Jadi membuat-buat yang baru. Poin ketiga, kalau kita tengok di antara masjid bukan masjid sunnah itu, di sana ada tasbih, setelah sholat bersalaman, sebelum azan di setel mengaji atau murotal atau sholawat atau yang lain. Sudah itu kalau ada munasabah Maulid Nabi, Isra Mi'raj dibuat Maulid Nabi, itu bukan masjid sunnah seperti itu. Kemudian di dalam masjid tersebut ada tasbih dan berbagai contoh. Saya lihat beberapa kasus agar Bapak Ibu paham secara syariat. Satu contoh, masjid yang bid'ah itu ada kunut katanya. Kunut subuh ini Bapak Ibu perlu tahu, ini mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i saja. Saya ulang, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i. Dua mazhab. Dari 4 mazhab, 2 mazhab ini adalah Imam Malik berkembangnya di Madinah. Kira-kira Imam Malik dengan orang lain atau imam yang lain lebih tahu mana kebiasaan sahabat dibanding yang lain? Imam Malik di Madinah. Sahabat hidup di Madinah. Sahabat kemudian meninggalkan tabi'in. Tabi'in hidup di Madinah kebanyakan. Dari mereka ilmu diserap oleh Imam Malik. Sehingga kalau kita buat perbandingan, Imam Malik ini secara nalar lebih tahu ibadah Rasul dan sahabat dibanding yang lain. Kalau kita ingin mengadu. Tapi kan tidak patut imam itu diadu seperti itu. Imam Syafi'i murid langsung Imam Malik. Yang kedua-duanya Imam Malik ini Imam Darul Hijrah, terkenal dengan ulama hadis yang didatangi oleh ulama berbagai daerah, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal dengan Nasirus Sunnah, penolong pembela sunnah. Kok bisa dua imam ini mengatakan bahwa kunut itu sunnah, dituduh masjid yang ada kunutnya masjid bid'ah, bukan masjid sunnah. Paham nalarnya? Kalau kita tengok pada dalil, saya sudah membahas di sini. Di antara dalilnya dari sahabat Anas bin Malik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunutu fi subhi hatta faraqat dunya. Nabi itu kunut sampai beliau meninggal dunia. Sehingga sahabat-sahabat Nabi juga berkunut sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tuduhan kunut di masjid
yang tidak sunnah tadi adalah sebagai bukti bid'ah, ini adalah tuduhan tanpa ilmu. Contoh yang lain, tasbih. Bapak Ibu, berzikir dengan jari saja. Kalau misalnya berzikir 1000 kali dengan jari ini, kuat jari ini untuk membuat kita valid bahwa bilang kita ada 1000? Kira-kira lah Pak, ini kita tak usah secara praktek, kira-kira saja. Jari ini ngitung 1000, ngitung 2000. Berat. Orang bisa dengan jari kalau zikirnya 99 cuma. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Sahabat Nabi, para ulama setelah mereka, zikir itu tak sekedar 99, tapi mereka ribuan. Sahabat Abu Hurairah itu ceritakan bahwa dia alfa uqdah, punya 2000 pintalan. Lalu 2000 tadi, la yanamu hatta yusabbihu bih. Dia tidak tidur kecuali sudah berzikir dengan 2000 tadi. Anggap ini satu pintalan misalnya, atau satu biji, ini dipindahkan tempat lain, kemudian yang satu lagi pindah tempat lain, sampai 2000 selesai, baru dia tidur. Kalau pintalan itu kan benang kan? Kalau kita hitung pintalan 1, 2, 3, 4, sudah 2000, baru dia tidur. Sahabat Abu Hurairah. Sahabat Nabi mengamalkan. Mungkinkah sahabat Nabi mengamalkan sifatnya bid'ah? Tidak. Cuma bentuknya saat itu tidak bola-bola atau biji tasbih seperti kita hari ini. Hari ini cuma berkembang saja dari pola yang dibuat oleh sahabat Abu Hurairah. Poinnya, dia tak lagi pakai jari menghitung hitungan zikir. Dan ini sebenarnya dalam Al-Quran, kalau kita tengok, surah Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang-orang beriman, berzikir kalian pada Allah dengan zikir sebanyak-banyak zikir. Dan Al-Quran memuji orang yang banyak zikirnya. Maka hati-hati. Orang yang sedikit zikir itu dalam Al-Quran, al-munafiqun. Orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu zikirnya sangat sedikit pada Allah. Sehingga orang kalau batas dengan jari, jangan-jangan orang yang biasa sedikit berzikir. Justru orang munafik yang seperti itu. 3, bersalaman setelah sholat. Berjabat tangan lah bahasanya. Kita umat Islam berjumpa, boleh nggak jabat tangan? Setiap kali jumpa boleh nggak jabat tangan? Kata Nabi, mamin muslimani, tidaklah 2 orang muslim. Mamin muslimah, ini 2 orang muslim, mereka berjumpa, lalu mereka berjabat tangan, kecuali Allah gugurkan dosa-dosa mereka saat mereka mau bersalaman saat berjumpa tadi. Jika bersalaman boleh, berarti kapan saja salaman itu boleh dibuat kan? Mau buat sebelum sholat, setelah sholat, dalam masjid, luar masjid. Maka orang kalau habis sholat bersalaman, dia sedang melakukan perbuatan yang dibolehkan syariat di satu waktu di antara waktu-waktu yang dibolehkan. Maknanya semua waktu boleh, dia pilih setelah sholat. Berarti dia melakukan yang boleh di antara waktu-waktu yang dibolehkan oleh syariat. Masa bersalaman haram? Masa bersalaman bid'ah? Contoh yang lain, kunut, tasbih, jabat tangan. Sudah itu tidak ada kaligrafi, tidak ada hiasan Quran. Masjid Nabawi itu Pak, kalau kita tengok bagian raudhah paling atas, itu jangankan tulisan Quran, bunga gambarnya. Betul Pak Isa? Iya Pak Mun? Pak Imam, betul? Bunga gambarnya kan? Kalau orang menyebut masjid yang ada kaligrafi, tulisan Quran, hiasan, itu masjid bid'ah, Masjid Nabawi itu isinya. Kaligrafi itu sangat banyak di depan itu. Boleh cek. Bisa dikatakan tak ada bagian dinding, tak ada kaligrafi bagian depan itu, arah ke imam. Boleh dilihat. Nanti kalau Pak Ibu ragu, tengok video atau tengok foto. Banyak kaligrafinya. Masjid Nabawi, masjid bid'ah. Contoh yang lain. Menghidupkan setel musik murattal. Apa tujuan kita menyetel musik murattal itu? Ngasih tahu Islam, sebentar lagi waktu sholat masuk. Kalian yang bekerja berhentilah lagi. Kalian berdagang, siap-siaplah kalian ambil uduk lagi. Supaya kalian jangan terlambat. Supaya kalian bisa sholat jamaah. Ini bagian cara masyarakat kita mengasih tahu waktu sholat sudah dekat. Bagian daripada menasehati orang. Cuma kan tak mungkin panggil orang semua teriak-teriak, sholat kalian lagi. Tapi dihidupkan murattal, dihidupkan nasyid, dihidupkan salawat. Cara supaya orang sudah ngeh, ini waktu sholat akan masuk. Mengajak orang, cara dakwah, cara mengingatkan. Makanya aneh, mengajak orang, mengingatkan orang supaya sholat jamaah, itu dipermasalahkan. Nanti orang tak sholat jamaah dipermasalahkan. Apa itu Ahlus Sunnah katanya. Tapi masjid tak sholat jamaah, tak ikut masjid kata dia. Masjid-masjidnya sepi di sholat jamaah. Mengajak orang sholat jamaah dipermasalahkan. Orang tidak sholat dipermasalahkan juga. Jadi maunya apa gitu.
Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, membuat kategori masjid sunnah, masjid bid'ah itu sendiri bid'ah. Yang kedua, tak ada masjid yang bid'ah, tak ada sunnah. Yang sunnah, yang tidak sunnah itu perbuatan manusia. Iya. Perbuatan manusia yang dihukumi oleh syariat, dia sunnah atau tidak sunnah. Kemudian berbagai klaim ini hanya klaim tak suka saja dengan amalia dibuat oleh orang berbeda oleh ahlu sunnah. Orang ahlu sunnah berbuat, kita tak suka dengan dia, lalu kita klaim perbuatan ahlu sunnah itu sebagai perbuatan bid'ah. Maka hati-hati dengan meme, dengan sebaran seperti itu. Jangan sampai kita termakan oleh pemikiran yang dangkal oleh orang yang tak paham dengan Islam. Mudah-mudahan manfaat. Baik, teman-teman, kita sudah bersama-sama menyimak sebuah penjelasan yang sangat luar biasa dari Al-Ustadz Al-Nofyandi Dinar. Masya Allah, beliau begitu jelas dan detail, teman-teman ya. Jadi kalau kita tadi melihat di awal video itu dia mengatakan bahwa masjid itu dibagi, teman-teman. Nah, jadi ada masjid sunnah dan juga ada masjid yang tidak sunnah. Seperti itu. Nah, mereka ini Wahabi ini membagi masjid seperti itu, teman-teman. Masjid sunnah dengan dan juga masjid tidak sunnah. Nah, kalau tadi kita menyimak penjelasan dari Ustadz Al-Nofyandi Dinar bahwa tidak ada yang namanya masjid sunnah ataupun masjid tidak sunnah, itu tidak ada, teman-teman. Jadi Nabi itu tidak membuat hal seperti itu. Jadi malah sebaliknya, teman-teman ya, justru mereka lah yang bid'ah karena membuat-buat perkara yang tidak dibuat oleh Nabi, yaitu masjid tadi dia mengkategorikan masjid sunnah dengan tidak sunnah. Nah, kan Nabi itu tidak pernah membuat, teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya, teman-teman, ciri-cirinya yang sudah dijelaskan tadi, disampaikan tadi oleh Ustadz Al-Nof, bahwa ciri-ciri masjid tidak sunnah itu ya ada kunut subuhnya, ada tasbih, ada murotal Quran, dan ada kaligrafi dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi mereka itu mengatakan bahwa ciri-ciri masjid yang tidak sunnah itu ya ada kaligrafi, ada tasbih, kunut subuh, dan bersalaman, dan lain sebagainya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, jadi mereka itu menciri-cirikan seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu kalau ada hal-hal seperti itu yang tadi disebutkan bahwa itu adalah masjid yang tidak sunnah. Nah, mereka seperti itu, teman-teman ya, mengkategorikannya. Nah, padahal semua yang disebutkan tadi oleh Ustadz Al-Nof seperti sehabis sholat bersalaman itu ada dalilnya, teman-teman ya. Bahkan kunut subuh saja dua mazhab tadi, Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu kunut subuh, teman-teman. Nah, seperti kaligrafi disebutkan juga Ustaz Nof bahwa di Masjid Nabawi itu ada juga. Nah, itu yang mereka bilang bid'ah. Kok bisa mereka seperti itu, teman-teman ya. Jadi mereka selalu mengatakan bid'ah tanpa mereka sadari bahwa mereka juga telah melakukan hal yang bid'ah, teman-teman ya. Nah, baik, teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menyimak
video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua, bisa kita ambil ilmunya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.